ketika kita memasuki sebuah kontestasi, gagasan, ide, dan rekam jejak. Nah, ini harus tambahkan. Seringkali kan kita menyebut pemilu itu kontestasi, ide, gagasan. Harus dengan rekam jejak juga. Tanpa rekam jejak, ide gagasan gak ada artinya. Dan kalau kita mau memprediksi masa depan, bukan dengan semata-mata bertanya besok mau ngapain. Pertanyaan dibalik, kemarin sudah berbuat apa. Saya ingin ajak kepada semua, jangan hanya bertanya tentang apa yang akan diperbuat, karena bisa dijawab dengan karangan bebas. Tapi tanya juga apa yang sudah dikerjakan, dan apa yang sudah dikaryakan. Karena kalau itu kenyataan, kalau besok itu imajinasi kita. Tapi tidak, kalau kita tidak punya impian, tidak punya imajinasi, terus mana arahnya? Tapi harus ditopang dengan rekam jejak. Mau dikatakan apapun hari ini di sosial media, 2-3 minggu lagi bisa lewat kok. Di sosial media itu bisa dipuji. Dan bisa berubah langsung ya. Bisa dipuji setinggi langit sekarang, besok bisa dicaci maki luar biasa. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah para sejarawan itu besok akan menilai kita dengan data yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Mana dipukulnya? Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya di kediaman Anies Baswedan ya. Teman kuliah saya, satu angkatan 89 di Universitas Gadjah Mada. Tetapi dari dulu dia memang lebih pintar dari saya. Lebih ganteng ya, lebih terkenal, lebih segalanya. Dan sekarang dia calon presiden Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan yang terbaik bagi dia dan negara ini. Tetapi Pak Anies, Bung Anies, Bro Anies belum tiba. Karena kebetulan ada melayap tetangga yang meninggal dunia. Nanti kita sambil tunggu beliau, kita nyanyikan lagu-lagu dari RH dan Ogi ya. Jadi mumpung kita bisa menikmati pendopo Anies Baswedan, jadi kita nyanyi-nyanyi saja ya. Kapan kita mengokupasi pendopo ini ya? Kalau sudah jadi presiden susah nantinya ya kan? Ya, saudara sekalian, coba berita bohong ya. Berita bohong. Berita bohong. Ya. Berita bohong. Hey ya hey yo. Hey ya hey yo. Hey ya hey yo. Hey ya hey yo. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan. Bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik,
kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo. Negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan. Bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Semua serba salah, aku harus bagaimana? Semua serba salah, aku harus bagaimana? Oke, Silakan. Anis. Ya. Terima kasih. Bagus sekali. Duduk dulu. Nah, jadi Sobat Ogi nanti kita minta lagu satu lagi ya. Karena saya mau kasih hadiah kepada ini saya panggil apa jadi? Anis lah. Tapi saya sudah bilang ya. Saya ini sudah kalah pinter, kalah ganteng, kalah terkenal. Kalau pinter, Refli ini genius. Oh ya betul. Saya nih sama Refli, kita ini zaman kuliah ya. Cerita dikit boleh kan? Boleh. Jadi zaman kuliah, saya sama Refli ini di gelanggang mahasiswa. Kita biasanya nongkrong di sana, diskusi. Nah, logika itu luar biasa kuat. Jadi kalau ngobrol sama Refli harus logiknya solid, cuma critical thinking, Ref. Jadi ingat zaman ini seangkatan kan kita. Tiba-tiba kecil baju saya. Betul itu. Jadi waktu zaman kuliah ini banyak teman diskusi, tapi salah satu yang paling diingat karena logiknya kuat, critical thinking, dan outside the box. Ingat nggak, Ref? Ketika kita bikin seminar lembaga kepresidenan. Iya. Oke. Terus dan gara-gara itu saya bermasalah. Diperiksa panjang ya. Kemarin saya ke Palu. Waktu ke Palu itu ketemu dengan ada seorang dosen yang dia bilang, Pak Anies, saya itu ikut seminar itu Pak Anies. Seminar ini apa? Iya, saya diundang oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan apa gitu. FKIP. Dia cerita dia datang di acara seminar itu, seminar lembaga kepresidenan tahun 94 kalau nggak salah ya. Iya. Yang terus ada, saya ingat Refli ini membedakan beda antara otoriter dan diktator. Bukan, saya dulu bilang bahwa konsep pembagian kekuasaan itu hanya berlaku untuk manusia biasa. Iya, betul. Tapi cuman kan otoriter ditangkap sebagai diktator, padahal pertanyaan otoriter. Kata Permadi. Iya. Ya sebagaimana Anda katakan bahwa Nabi Muhammad diktator, wah itu yang kemudian bermasalah. Padahal pertanyaan otoriter. Ya, saya bicara tentang kelembagaan yang tidak ada division of labor, tidak ada separation of power sebenarnya. Jadi Anis ya, Bro Anis ya. Karena kan saya mewakili publik juga. Jadi kalau saya panggil Nasnis. Jadi Bung Anis dia itu pernah satu ketika cerita dikit nih. Dia pernah datang kantor saya pagi-pagi jam 9 jam 10. Ingat nggak lagi di Paramadina? Iya. Saya bilang, saya baru pulang dari Amerika itu. Nis, hidupmu ini susah bener ya Nis ya. Kenapa? Kemarin. Ke dulu 2020. Itu kan 2020. Udah diulang lagi. Iya, COVID. Tapi ketika itu, kenapa? Tiap pagi harus ngantor gitu. Iya. Sekarang masih menikmati, Ref? Masih. Tapi saya sudah tidurnya jam 10, jam 11 malam. Karena gara-gara
teman Bro Anis, itu Dokter Tifa memperingatkan saya, katanya hormon melatonin itu bekerja antara jam 10 sampai jam 1 malam. Iya. Jadi between the time itu kita harus tidur. Mau bangun jam 2 is okay, nggak apa-apa. Iya. Gitu. Sesudah itu terus berubah. Iya, berubah. Ini bagusnya orang. Makanya kemudian beliau ini mukanya celing dan tidak berubah jadinya. Iya. Tidurnya harus tidurnya teratur gitu. Teratur. Tidurnya teratur, apalagi kalau mandi sebelum subuh katanya. Itu nggak berambut putih itu katanya. Oh gitu ya? Iya, keponakan saya bilang, kalau misalnya katanya mau tidak berubah itu tidur mandilah sebelum subuh. Jadi kalau sebelum subuh mandi itu rambut nggak putih. Karena apa? Nggak tahu. Dia mempraktekkan itu dan meyakini itu masalahnya. Kalau yang pertama tadi masih ada penjelasan ilmiahnya melatonin itu percaya sains. Ini vertikal ini ada hal-hal yang goib yang kita tidak usah perdebatkan. Jadi Bung, saya panggil Bung lah ya. Tapi begini Bung Andis, saya mau kasih hadiah ya. Hadiah ini tuh lagu. Jadi lagunya judulnya nanti saya ceritakan judulnya. Tapi mungkin pernah dengar, syukur-syukur, nggak pernah dengar juga nggak apa-apa. Oke, sini Gi. Mainkan Gi. Mainkan lagu yang pertama pembuka tadi Gi. Yang jelas lagunya tentang Padang Mahsyar. Masya Allah. Iya, tentang Padang Mahsyar dan syairnya dibuat jam 3 subuh. Gitu. Refli yang bikin, Ref? Iya. Jadi tentang Padang Mahsyar, bahwa ketika kita di Padang Mahsyar tidak ada naungan kecuali 7 golongan. And then one of them itu adalah pemimpin adil. Kira-kira begitu, ya kan? Gitu. Enggak, kamu duduk aja di sini. Enggak apa-apa, ambil tempat saya. Ambil kursi aja. Enggak apa-apa. Ambil kursi aja enggak apa-apa. Di tengah di sini. Gitu. Ini ambil kursi aja. Kita kehormatan nih Refli datangnya ke sini. Enggak, saya yang kehormatan. Sebenarnya kan gara-gara anak saya yang hubung-hubungan itu sama Noval. Iya, tapi ya syukurlah kita. Kan Noval juga namanya. Iya, Noval juga. Gitu. Saya bikin juga buat lagu buat dia. Kepada anakku yang autis gitu-gitu. Nah, coba G, kamu kasih itu sama Mas Anis ya. Yuk. Nah, nyanyikan lagu. Dan ini juga ada orang yang ngasih ini. Apa nih? Nah, ngasih ini, tapi saya bilang, wah kalau Anda mau datang nggak sempet. Jadi dia kirim aja file, saya bilang soft filenya. Nanti soft filenya saya sampaikan. Masya Allah. Iya, gitu. Dia terima kasih. Tentang seni apa gitu dia bilang. Gitu. Coba nyanyikan dia. Nah, ini. Oke. Biar saya. Ya. Dengarkan dengan hikmat dan bijaksana. Pancasila. Iya. Ini spesial hadiah. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan
engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati, tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Itu. Makasih Ki. Iya, oke Bang. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Itu syair ditulis sendiri ya? Ya. Luar biasa. Jadi syairnya itu jam 3 subuh. Jadi mengingat somebody, ya kan? Berpikir kalau dia pemimpin yang adil, maka dia membawa mata air kebaikan, kan begitu. Tapi kalau dia pemimpin yang zalim, maka dia bisa menenggelamkan umat manusia. Ya. Pemimpin yang adil itu cepat di pintu surganya, karena dia banyak didoakan orang. Tapi pemimpin yang zalim cepat di pintu nerakanya, karena banyak didoakan orang juga. Jadi ini betul-betul pengalaman. Masya Allah. Dan ini adalah syair pertama yang dibuat sama Ogi. Jadi awalnya kita bicara tentang salam 0% presidential threshold. Rupanya saya kasih syair presidential threshold dulu. Rupanya jadinya yang ini dulu. Dan ide ide dan syairnya kan dari saya. Lalu dia begitu cari musiknya. Saya bilang pokoknya musiknya itu seperti di padang masyar kan, ada angin yang menderu dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia lihat istrinya nyuci. Disitulah muncul ide nadanya ya. Dan itu sudah ada bentuk dalam bentuk full bandnya. Nanti saya share ke Bro Anis ya. Saya tidak boleh berasumsi bahwa Anies Baswedan sudah pernah mendengarkan lagu itu. Belum pernah. Wah itu. Tapi sebenarnya lagu itu sering juga saya perdengarkan di podcast. Tapi kan saya tidak boleh berpretensi bahwa Anies Baswedan orang yang nganggur sehingga kerjanya dengerin podcast Refli Harun. Saya itu biasanya kalau dapat podcastnya Refli itu
adalah udah di potongan kutipan-kutipan itu. Gitu ya. Jadi dan soalnya kalau full kan panjang tuh. Iya. Aduh, jadi dapat sarinya lah gitu. Iya, di WA gitu kadang-kadang ya. Padahal itu sebenarnya apa tuh? Apa yang namanya copyright itu sebenarnya. Oh, itu gitu pelanggaran ya? hak cipta itu sebenarnya. Tetapi saya mikirnya begini, kalau kita daftarkan hak cipta kita, misalnya dengan kan mekanisme YouTube ada, kasihan orang lain. Kadang-kadang misalnya seperti interview kita ini bisa direplikasi orang lain. Ya nggak apa-apa lah, kita ikhlaskan. Rezekinya ini dah. Ya, jadi hitungan matematika untuk algoritmanya. Ya. Mungkin secara rupiah jadi berkurang. Iya. Tapi insya Allah diganti hitungan pahalanya. Gitu. Jadi ada aspek vertikal dan horizontalnya. Bro, saya bingung mau nanya apa. Karena banyak pertanyaan sebenarnya. Tapi saya takut beliau ini nanti tiba-tiba, oh jangan tanya itu. Saya tanya dulu. Boleh nanya bebas atau ada yang nggak boleh ditanya? Memang pernah dilarang bertanya. Oke. Boleh nggak saya tanya trivia? Main-main. Oh, itu berat itu. Kalau itu berat itu malah. Udah pasti kan berat itu kalau trivia. Karena trivia itu harus memilih A, B, A, B, A, jangan. Kita. Begitu pilihannya itu berat, bingung deh. Waduh, repot kita. Oke. Jadi saya nggak mau tanya trivia ya. Tapi biar objektif ya. Saya sudah buka pertanyaan kepada Sobat Era. Saya bilang Sobat Era. Ya. Mulai dari pagi tadi bahkan. Oh gitu? Oh iya. Jadi pagi tadi saya udah bikin jam 6 pagi. Silakan bertanya. Saya mau jam 1 ke tempat Anies Baswedan. Udah banyak yang tanya. Nah. Jadi luar biasa dan pertanyaan-pertanyaannya juga banyak banget sampai saya bingung tuh mau baca yang mana. Tumben Refli bingung Ref. Iya, enggak, saya nggak bingung sebenarnya, tapi saya tidak mau mewakili subjektivitas saya. Itu yang saya nggak enaknya. Seleranya jangan mempengaruhi ya. Iya gitu. Jadi subjektivitas saya nanti mempengaruhi. Soalnya bukan apa, kita kan ingin berjuang ke arah kebenaran dan kebaikan, ya kan? Siapapun yang benar dan baik, ya kita doakan, ya kan kira-kira begitu. Bismillah. Bawa 2 ustadz lagi saya itu, ada Ustadz Bukhari Muslim, ada Ustadz Dewa Putu Adi gitu. Sebenarnya nggak saya ajak, dia datang sendiri aja. Jadi, tapi ngomong-ngomong rompinya bagus, Ref. Oh, iya keren cadas. Jadi ada orang di Bandung, ya kan? Dia suka lihat YouTube saya, lalu dia bikinkan. Awalnya dia bikinkan jaket, dia bikinkan ini. Tadi saya mau kasih Bro Anies. Cuma kalau saya kasih Bro Anies nanti, wah ini mewah banget bagi RH Channel ini, di endorse oleh calon presiden. Loh, kita pakai rompi. Hah? Iya kan pakai rompi kemana-mana. Iya. Rompinya begini juga. Iya. Makanya ketika tadi lihat, wah ini keren ini. Iya, memang keren. Keren cadas. Keren cadas itu kepoin Refli. K itu kepoin. R itu Refli. N itu ngebangun. Oh, ngebangun. Ya, biar ada anak muda sedikit kan. Oke. Cadas itu apa? Channel cerdas. boleh. Tapi keren cadas in konteks 2024 bisa beda. Artinya? Kepengen, K-nya. Ren itu presiden, cadas itu cakap, adil dan cerdas. Oh. Jadi cakap itu mewakili terampil. Jadi punya background, punya track record, ya kan? Dia mewakili tangan dan kaki. Itu cakap. Adil itu mewakili hati. Kalau cerdas mewakili otak. Kira-kira begitu. Saya tidak mengatakan seseorang ya. Saya bicara singkatan dari cadas. Oke, sahabat Era sekalian, banyak sekali pertanyaan tuh. Coba kita pilih secara random ya, Bro Anies ya. Ya, gimana cara randomisasinya? Nah, kita scrolling iseng-iseng kita bacakan aja, gitu. Jadi pertanyaan yang diinginkan atau pertanyaan yang tidak diinginkan? Pertanyaan yang mudah dijawab, pertanyaan susah dijawab. Oke. Pertanyaan itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Iya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ada pertanyaan yang panjang dan pendek. Oke. Soalnya ini ada yang pertanyaan, ada yang pernyataan, ya kan? Ada yang doa, ada yang makian. Jadi tuh bergerak mulu dia ya. Oke. Kalau saya mulai dari ini. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam. Nah, banyak sekali ya.
apa ya, Pancasila mohon apa ya Pak Bung Repli, jangan lupa yang titip pertanyaan untuk Pak Anies, apa itu UUD 45 dan Pancasila, mohon dijelaskan. Ini kayak P4 kita ya, dari Medan ya. Masa ditanya penaturan P4. Nah ini agak serius dikit nih. Coba nanya, pakai nanya itu pakai lagi. Kalau Mas Anies jadi pemimpin Indonesia, gimana cara memajukan ekonomi Indonesia sampai ke pelosok desa kayak waktu Habibie dulu? Dia punya preferensi kayak waktu Habibie dulu. Udah ya waktu itu. Udang, ikan, dan petani kebun semua makmur. Dari Rika Guswati. Mau dijawab? Boleh, tapi Repli yang pilih. Tapi bagus kita pemanasan, kita anu aja ya, sebut dulu nanti Bro pilih ya. Kemudian Anies mantap, Jateng Anies KP ya kan. Pak Anies batiknya bagus. Waduh. Batik Cirebon itu ya? Ini ya, batik Mega Mendung. Ya, batik Cirebon. Ya. Kemudian Bapak identitas ya, yang negatif kita bilangkan juga ya kan. Bapak identitas. Itu, ya kan? Itu negatif ya? Hah? Kalau saya bilang positif, nggak ada orang yang nggak punya identitas kan? Kan mereka berpikirnya negatif. Kalau saya berpikirnya positif, ya kan? Gimana mungkin orang nggak punya identitas ya? Nggak mungkin kan? Gitu. Oke. Selamat siang Pak Anies Baswedan dan Bung RH. Salam akal sehat dan perubahan dari Hong Kong. Lewat Pak Anies Baswedan yang akan menjadi Presiden RI 2024, saya yakin. Oke. Insya Allah ya, amin. Oke, Assalamualaikum Sumedang, Jawa Barat. Hadir orang hebat. Semoga bisa silaturahmi ke Sumedang. Alhamdulillah. Jadi apa kemarin saya bikin pantun itu, ya. Jadi ada G mana? Oh G, kamu pantun yang kemarin kamu bacakan dari jarak jauh G, yang kita bikin di pesawat iseng-iseng G. Yang ada Anies-Anisnya itu. Tapi kamu dengan nada ya, yang pergi dari mana, Ref? Dari NTB. Oh. NTB. Oh ya, ada salam dari Pak Ma'mun Murad. Kak salam katanya. Ya Pak Ma'mun Murad ini biasa kalau misalnya ada orang-orang itu dia jamu, dia ayam taliwang pertama itu. Nah itu Pak Haji Ma'mun Murad. Dia berharap kalau Mas Anies ke situ ya mampir katanya, dia mau menjamu gitu. Insya Allah. Namanya Ma'mun. Pernah saya ke sana. Pernah ya? Cuman belum nggak ketemu. Oh nggak ketemu. Dia di Mataram kan? Iya di Mataram. Iya. Yang pertama kan? Iya. Di Taliwangnya. Bukan di Mataliwangnya, di kota Mataram. Iya, tapi Taliwang itu kecamatan di sana. Itu kecamatan Sumbawa Barat. Bukan, itu Taliwang tuh ada lagi. Oh ada lagi Taliwang. Iya, ini Taliwang yang saya nggak tahu. Katanya dia deploy pasukan untuk membantu zaman kira-kira ratusan tahun yang lalu. Makanya dibilang kawasan itu jadi namanya Taliwang. Dulu Ref, saya waktu nulis disertasi itu ke Taliwang, Sumbawa Barat. Sumbawa. Tapi waktu itu belum jadi Kabupaten Sumbawa Barat. I see. Dia masih Kabupaten Taliwang. Masih Kabupaten Sumbawa. Oke. Belum namanya kecamatan Taliwang kalau nggak salah. Oke, iya. Gimana sudah G? Ya. Coba kamu nyanyikan dari jarak jauh biar nggak terlalu kentara penonton. Gimana coba nyanyiin? Petani tanam padi, diseling pohon sagu, Bang Anies pasti jadi asal tidak diganggu. Asal tidak diganggu ya. Ini banyak sekali gangguan ya. Karena gangguan banyak gangguannya kan. Jadi Pak Tani tanam padi, diseling pohon sagu. Jadi Bang Anies pasti jadi asal tidak diganggu. Iya, itu iseng-iseng. Judul lagunya pantun politik sebenarnya. Pantun politiknya banyak bikin pantun. Salah satunya misalnya Arjuna Sapana, tak ada yang selamat. Jabatan amanah, tapi surga bagi penikmat. Nah, gitu. Itu ada juga. Kemudian ada juga kondektur main tali, sopir ngegas unjuk gigi, konstitusi 2 kali. Kok mau nambah lagi? Kita ada juga. Jadi kita gitu ya. Seru tuh. Ada juga lagu tapi kita. Gini, Ref, itu yang tadi tanya tuh kelihatannya perlu dijawab juga sih, Ref. Iya, jawab lah. Kan namanya juga itu pertanyaan serius tuh. Iya, serius. Dan serius. Nah, tapi gini, Ref. Saya ingin cerita dikit nih. Oke. Kita kan sering ditanya tentang masa depan ya. Iya. Jawaban kita apa sih kalau ditanya masa depan itu?
Cuma Nabi Khidir aja yang tahu masa depan. Nah, itu dia. Itu dia yang bisa mengetahui makhluk hikmah ya. Manusia ya. Tidak, tapi gini kira-kiranya. Kebanyakan jawabnya saya akan. Iya. Bahkan kalau kita bercerita tentang visi, misi, kan sesungguhnya itu imajinasi ya. Iya. Kita kan tidak bercerita tentang fakta. Iya. Kita bercerita tentang mimpi kita. Iya. Hayalan kita. Itu sahih, itu boleh, itu baik. Iya. Kalau orang tidak punya mimpi, ya bagaimana kita akan bisa meraih sesuatu? Iya. Tidak punya cita-cita, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Iya. Jadi ingat nggak Ref, zaman kita kuliah dulu di baliho UGM, di Boulevard UGM, waktu mahasiswa baru, tahun 92 itu kita pasangin selamat datang. Calon apa? Pemimpin muda. Oh ya, pemimpin muda ya. Pemimpin muda. Tapi itu kan cara nulisnya waktu itu gini. Pemimpi plus N muda. Oh, oke, I see. Selamat datang pemimpi plus N muda. Untuk bilang bahwa kalau menjadi pemimpin, dia harus punya pemimpi plus N. Punya mimpi, tapi N-nya itu nyali, manajemen skill, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, N-nya itu. Nah, ketika kita pelatihan, bilang nih, N itulah mengisi supaya mimpi tadi itu bisa diwujudkan. Nah, jadi ketika sekarang kita bicara tentang visi misi, saya sering bilang begini, visi misi itu adalah sesuatu yang kita bayangkan akan terjadi, dan kita bisa menjawab, siapapun bisa menjawab sesuai dengan keinginan pendengarnya, gitu. Diwawancara, jadi pegawai, akan kerja keras. Oh ya Pak, saya akan kerja keras. Apakah siap untuk tidak tidur? Siap Pak, tidak tidur. Semua yang diwawancara tentang akan, itu pasti akan bilang saya iya bisa. Lalu di mana pembedanya? Rekam jejak. Sebuah mimpi, sebuah cita-cita, sebuah misi, sebuah visi hanya menjadi kredibel bila dia ditopang dengan rekam jejak yang relevan. Bila dia tidak ditopang dengan rekam jejak, maka dia hanya imajinasi masa depan. Nah, ketika kita memasuki sebuah kontestasi, gagasan, ide, dan rekam jejak, nah ini harus tambahkan. Seringkali kan kita menyebut pemilu itu kontestasi, ide, gagasan. Harus dengan rekam jejak juga. Tanpa rekam jejak, ide, gagasan nggak ada artinya. Dan kalau kita mau memprediksi masa depan, bukan dengan semata-mata bertanya besok mau ngapain. Pertanyaan dibalik, kemarin sudah berbuat apa? Karena your best predictor of your future pattern is your past pattern. Perilaku dan karya masa lalu adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Jadi ketika tadi ada pertanyaan bagaimana membuat supaya kesetaraan kesempatan itu terjadi kan, perekonomian tadi. Yang pertanian, yang perkebunan tadi diceritakan tuh. Saya tentu bisa menjawab, Indonesia harus begini. Tapi gini dah, saya jawabnya, saya kerjain di Jakarta aja dah. Beri contoh nih, kan udah dikerjain. Sebagai rekam jejak saya nih, urusan begini. Jakarta adalah satu-satunya kota besar dunia yang punya kepulauan. Tidak ada kota besar dunia yang punya kepulauan. Kalau punya pulau ada yang lain. Tapi kepulauan. Kita ada 111 pulau, 11 pulau berpenduduk. Lalu kita sering bilang dari Kepulauan Seribu ke Jakarta, seakan-akan Kepulauan Seribu itu bukan Jakarta. Ini bukan Jakarta juga. Apa yang kita kerjakan? Nah, saya mau berikan contoh bahwa ketika kami bertanggung jawab untuk urus Jakarta, maka daratan dan kepulauan diintegrasikan. Apa sih untuk mengintegrasikan? Satu adalah transportasi, ditambah kapal sehingga frekuensi meningkat. Kemudian yang kedua, ini contoh nih, yang kedua, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu di sana lebih mahal. Kalau beli apapun untuk kebutuhan pokok, kenapa? Karena mereka harus belanja di daratan. Rantai distribusinya. Lalu apa yang kita lakukan? Bangun bikin di sana Jack Grosir. Jack Grosir itu artinya pasar grosir, Keramat Jati, dipindah ke sana. Kita bangun khusus untuk warung-warung di Kepulauan Seribu, sehingga mereka tidak perlu kulakan ke daratan. Kulaannya cukup di Kepulauan Seribu, plus bahkan diantar ke tiap pulau.
Sesudah itu dilakukan, mendadak harga kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu setara dengan di sini. Oke, itu kebutuhan pokok. Ketiga, listrik. Kan dasar listrik nih. Iya. Dorong, bangun pusat listrik tenaga surya. Bahkan di tempat yang paling jauh dari Ancol, namanya Pulau Sebira. Iya. Pulau Sebira ini, Ref, lebih dekat ke Lampung daripada ke Jakarta. Lebih dekat ke Lampung. Ya, lebih dekat ke daratan Sumatera. Saya hafal aja enggak? Daripada kita. Tapi mereka tetap bagian dari kita. Oke. Nah, kita nggak bisa bilang, maaf ya, jauh bener gitu. Iya. Nggak bisa. Di sana, tidak disiapin kabel, tapi disiapin pakai pusat listrik tenaga surya. Panel tempat itu. Jadi, energi listriknya dipastikan pasokannya baik. Lalu, air di sana itu mahal. Oke. Untuk air minum, untuk Karena kebutuhan sehari-hari. nggak ada sumber air tawar. Ya tentu. Kita bangun namanya Seawater Reverse Osmosis, SWRO di Suling. Sehingga mereka kemudian bisa menggunakan, dan airnya mereka sekarang itu drinkable. Okay. Itu suling air laut ya? Ya, Seawater Reverse Osmosis. Kayak di Mekah itu ya? Kayak di Pulau Seribu gitulah. Oh, Mekah kan juga begitu masalahnya. Iya ya, kayak di banyak tempat. Tapi Pulau Seribu pakai begitu. Iya. Nah, sehingga kebutuhan air mereka itu, kalau tidak salah dulu sekitar 35.000 per meter kubik, sekarang 3.200-an per meter kubik. Apa yang terjadi? Mereka kemudian biaya hidupnya murah. Jadi, ini masalah kemauan, Ref. Memangnya ini rumit? Enggak kok. Iya. Ini kan sederhana. Iya. Ketika kita memasukkan konektivitas, memasukkan kesetaraan kesempatan sebagai nilai-nilai penting dalam kebijakan, otomatis langkahnya dikerjakan tuh. Nah, jadi sekarang di Kepulauan Seribu ini kebutuhan pokoknya sama dengan daratan, airnya sama dengan daratan, bahkan lebih bagus mereka sekarang di sana. Lalu mobilitasnya, bahkan sekarang ini, Ref, dengan menggunakan kartu Jaklingko, mereka naik kendaraan dari Kepulauan ke Jakarta, kemudian pindah ke Transjakarta satu pembayaran. Rp10.000. Jadi 10.000 itu bukan hanya untuk daratan, 10.000 itu untuk warga Jakarta. Nah, karena kami itu sebagian kepulauan, maka itu dilakukan. Nah, pokoknya kayak di luar, pokoknya tiketnya seharian penuh itu bisa. Jadi satu harga untuk seluruh Jakarta. Dan satu hari. Walaupun dari pulau manapun, maka dia ikut dalam satu integrasi pembayaran transportasi umum. Nah, jadi kami sampaikan, inilah karyanya. Jadi kalau nanti ke depan ketemu dengan fenomena yang hampir sama, pendekatannya akan begitu. Kan, dan tidak mungkin kita lakukan di semua tempat sama. Tapi intinya adalah bagaimana kesetaraan kesempatan itu hadir. Bagaimana perekonomian itu terintegrasi. Bagaimana sistem logistik itu disiapkan oleh negara. Bagaimana mobilitas penduduk itu difasilitasi. Nah, ketika itu sudah dikerjakan, besok ketemu dengan fenomena yang serupa, itu pula yang akan dikerjakan. Jadi, saya ingin ajak kepada semua, jangan hanya bertanya tentang apa yang akan diperbuat, karena bisa dijawab dengan karangan bebas. Tapi tanya juga apa yang sudah dikerjakan. Dan apa yang sudah dikaryakan, karena kalau itu kenyataan, kalau besok itu imajinasi kita. Tapi kalau kita tidak punya impian, tidak punya imajinasi, terus mana arahnya? Tapi harus ditopang dengan rekam jejak. Jadi sobat era sekalian, saya ini nggak berani motong beliau ngomong. Kenapa? Saya sering dimarahin sama sobat era sekalian. Ngomong terus, jangan dipotong dong. Saya mau mendengarkan penjelasan. Jadi makanya saya iya aja. Ya sobat era sekalian, ya kadang-kadang saya tuh minta maaf juga. Kenapa? Saya warga Jakarta yang nggak aware. Maksudnya nggak aware dengan kemajuan. Kenapa begitu? Kan saya bilang, saya ini bekerja di wilayah demokrasi, wilayah hak asasi, wilayah konstitusi, dan concern di pemberantasan korupsi. Nah, itu wilayah itu sangat terkait dengan national leadership, ya kan? Walaupun kita penduduk Jakarta,
Karena itu yang paling langsung berpengaruh pada hidup saya adalah kebijakan dari national leadership itu. Makanya kalau beliau ini ada di sana, nanti kita bisa nilai kira-kira gitu. Saya kalau Pulau Seribu dan lain sebagainya karena tidak langsung berkaitan dengan ya kan hajat hidup saya nggak bisa komen gitu. Tapi tentu orang Pulau Seribu kan minta ampun dia berterima kasihnya kan begitu. Nah gitu. Itu juga barangkali begini. Kami itu meyakini bahwa semakin banyak warga yang menggunakan fasilitas di Jakarta, maka mereka makin tahu. Ya, seperti Refli kan kegiatannya ini sebetulnya kan kegiatan di rumah, kan bukan berkantor, bukan berada di industri yang di luar, karena itu exposure menjadi minim pada ini. Tapi kalau saya memang benar soalnya. Iya, memang benar kan. Apalagi selama COVID, kerja saya duduk aja cuman mengkritisi kemudian ini. Tapi karena saya ini pengamat hukum tata negara, saya bilang, kok nggak pernah ngeritik Anies Baswedan? Saya itu bukan pengamat tata kota, saya ini pengamat hukum tata negara. Karena itu saya bicara negara, saya nggak bicara kota gitu. Nanti kalau dia sudah jadi negara, saya baru. Iya. Ya memang. Jadi gitu Ref, kalau tadi ngobrol itu. Jadi saya bilang, kalau di ibu kota saja kepulauannya itu terbengkalai, terus bagaimana kita mengirim pesan kepada seluruh Indonesia bahwa kita akan urus ini dengan benar? Yang di depan mata aja, yang depan mata, bagian dari kita loh. Itu sebabnya kita urusin serius. Bahkan yang terakhir ini, itu kita siapkan pertama kalinya nih, ada ambulans kapal. Ambulan kapal. Rumah sakit kapal. Oh, rumah sakit kapal. Rumah sakit kapal. Kemarin ada kapal yang nyandar di sini juga. Kapal apa tuh? Tapi dari negara lain. Ini Republik kita. Rumah sakit kapal. Ada kan rumah sakit yang kemarin kan? Diperbolehkan. Kalau ini sebenarnya bukan rumah sakit dalam artian full hospital. Tapi ini adalah sebuah kapal yang bisa melakukan tindakan sambil dalam perjalanan. Kita kasih nama Abdurrahman Saleh. Oke. Kenapa Abdurrahman Saleh mantan jaksa agung, beda. Ini Abdurrahman Salehnya Abdurrahman Saleh dokter. Oke. Tahu nggak siapa Abdurrahman Saleh dokter ini? Saya nggak tahu. Itu dia. Taunya Abdurrahman Saleh penerbang itu. Nah itu. Iya. Itu dia tuh dokter. Oke, tapi benar kan orangnya itu? Benar kan? Orangnya benar. I see. Jadi Abdurrahman Saleh ini salah satu dokter pertama orang Betawi. Dan orang itu multi talenta. I see. Bisa bikin mesin, bisa bikin motor, bisa termasuk ketika ada pesawat, dia bisa otak-atik pesawat sampai bisa terbang. Ya, oke. Makanya dia dikenal sebagai penerbang. Nah, dia panggilannya Karbol. I see. Makanya sekarang itu Karbol. Bukan, karbol itu karbol buat bersihin. Karbol itu panggilan untuk Taruna Angkatan Udara. Oke. Kenapa dipanggil? Jadi karbol itu panggilannya si Abdurrahman Saleh. Saking orang ini pinter, multi talenta, sampai dibilang, "You kalau bisa jadi kayak dia," gitu. Oke. Jadi sampai sekarang itu panggilan kalau Angkatan Udara ya, tarunanya itu panggilnya karbol. Untuk merujuk kepada satu orang yang disebut sebagai Abdurrahman Saleh. Oke. Nah, dia bawa obat-obatan penerbangan dari Singapura ke Jogja bersama Adi Sucipto. Oke. Situ ditembak pesawatnya. I see. Jadi anyway, tapi kita kasih nama itu untuk memberikan penanda. Kalau di Jogja, Abdurrahman Saleh di mana? Solo. Malang. Oke. Oh, Malang ya, Abdurrahman Saleh Malang ya. Malang. Tapi orang lebih mengenal dia sebagai pilot. Iya. Padahal dia sebetulnya adalah dokter. Anyway, itu kita kasih nama supaya memberi pesan. Satu adalah dia dokter asal Betawi. Yang kedua, ini penyambung. Sebagaimana dia dulu menyambungkan hidupnya pejuang-pejuang kita dengan obat-obat yang dia bawa. I see. Tuh, coba lihat. Gimana saya mau membacakannya? Apa tuh? Bergerak melulu. Banyak ya? Banyak. Pak Anies, bagaimana Bapak melihat kerja keras luar biasa di Jakarta? Apa lagi ya? Oke. Jika Pak Anies jadi presiden, apakah Pak Anies menggunakan relawan dan buzzer untuk menghadang sekaligus menyerang pengkritik Bapak? Saya baca-baca dulu ya. Gitu. Kemudian... Assalamualaikum Pak Anies, jika udah jadi presiden nanti sayangi kami umat Islam ya.
Bung RH nggak fokus. Memang saya nggak fokus soalnya. Saya mau fokus. Jadi saya memang kalau kita mau fokus kita bisa berdua saja nanti ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena saya ingin memberikan kesempatan sih kepada. Itu saya jawab aja yang tadi itu. Ya, soal apa buzzer, soal itu relawan. Ya. Oke, saya menjawabnya lagi-lagi dengan menggunakan rekam jejak aja. I see. Oke, rekam jejak. Kan jawab besok itu belum tentu. Ya. Yang sudah saja. Jadi apakah selama saya bertugas menggunakan buzzer, apakah menggunakan pasukan berbayar untuk bertempur di sosial media? Enggak. Boleh dicek. Jakarta ini kelihatannya kotanya besar, tapi sesungguhnya kecil. Siapa saja mengetahui yang dikerjakan orang lain, tahulah di sini. Apalagi era media sosial seperti ini ya. Dan semuanya bercerita. Kami menghormati pembaca di media sosial dengan menyampaikan informasi yang akurat, informasi yang baik, lengkap. Itu sebetulnya ya, Ref, itu cara menghormati audiens, Ref. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan lengkap, dengan baik, itu kita menghormati pendengar kita, kita menghormati audiens. Tapi kalau kita menyampaikan kabar yang tadi mesin pencetak fakta-fakta yang tidak benar, itu merendahkan audiens kita. Nah, bentuk penghargaan itulah yang kita ingin jaga. Jadi bagi mereka-mereka yang aktif kemudian menulis, itu banyak sumber-sumbernya. Dan kita sampaikan apa adanya. Buat saya sampaikan berkali-kali ini, Ref. Saya tidak khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media. Saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis sejarawan nanti. Dan yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti lagu tadi tuh. Pemimpin kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Jadi mau dikatakan apapun hari ini di sosial media, 2-3 minggu lagi bisa lewat kok. Di sosial media itu bisa dipuji. Dan bisa berubah langsung ya. Bisa dipuji setinggi langit sekarang. Besok bisa dicaci maki luar biasa. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah para sejarawan itu besok akan menilai kita dengan data yang lengkap. Mereka akan menulis dengan informasi yang lengkap. Jadi saya tidak menggunakan kemarin, otomatis bisa diprediksi besok juga nggak pakai, gitu kira-kira. Nah ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Om RH tolong tanya pakai K lagi dia ke Pak Anies. Aniesnya nggak pakai E ya, Anies ya kan. Apabila terpilih jadi next Presiden RI, apakah proyek-proyek mubazir yang menghamburkan uang negara seperti KA cepat, kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan IKN akan dilanjutkan? Ini bola panas juga ini. Tapi bener loh ini ditanya nih. Silakan. Gini, di dalam satu pemerintahan ya. Itu saya sambil baca lihat ini ya. Boleh. Dan saya bukan tidak memperhatikan, saya pasti saya perhatikan. Tapi saya sambil lihat ini. Memang you're good multitasking. Jadi gini, Ref. Ini ya. Kita ini kan mengadopsi prinsip demokrasi. Di dalam demokrasi itu setiap 5 tahun sekali itu kita melakukan proses pemilihan umum dan pilpres. Sebetulnya apa sih fungsinya ini? Pemilihan umum tiap 5 tahun itu. Sebenarnya gini, Ref, kalau dibuat analogi ya, Ref ya. Kita ini berangkat dari titik 0 menuju tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita itu tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ. Dan itu yang sering saya ulang-ulang. Itu kan ke sana. Kita ini untuk apa? Melindungi, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum kan gitu. Terlibat dunia. Agar apa? Agar ujungnya itu tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi dalam perjalanan menuju ke sana itu seperti sebuah perjalanan pecinta alam itu. Mendaki. Ya pendakian, cross country lewat itu. Kita setiap 1 kilometer kita berhenti sebentar. Kalibrasi. Menyocokkan apakah posisi kita dari titik awal menuju tujuan itu masih lempeng nih.
Oke, kemudian arah itu diperbaiki. Ya. Dilempangkan 5 tahun kita kalibrasi lagi. 5 tahun kita kalibrasi lagi. Dan ketika 5 tahun itu, yuk ketua rombongannya siapa yang kita tentukan untuk etapa kedua, etapa ketiga. Jadi setiap waktu kita itu merujuk kepada sebuah tujuan akhir. Nah, kira-kira gitu. Jadi ketika kita di 2009 ada pemilu, 2014, 2019, ini nanti 2024. Itu bukan semata-mata melihat etapa 5 tahun terakhir. Ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial. Kan cita-citanya itu. Jadi ketika setiap etapa selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, ada hal yang harus dikoreksi, lalu ada hal yang harus dihentikan, dan ada hal baru yang di bawah. Selalu 4 itu. Jadi kalau IKN tadi yang diapakan? Saya termasuk Refli ini kita kerjakan di Jakarta itu. Termasuk ketika kita mulai bertugas, lihat apa yang kemarin sudah dilakukan. Lalu dikaji mana yang harus dikerjakan, mana harus dikoreksi, mana harus ditambahkan, mana yang tidak perlu diteruskan lagi. Jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga Indonesia. Kan gitu ya, Ref? Nah, saya sederhana hari ini sih, lihat aja selama itu ada aturan perundangannya, siapapun pejabat negara harus melaksanakan. Selama ada peraturan perundangannya. Jadi tidak bisa kita selera kita gitu, selera saja. Nah, keputusan itu harus dihormati. Jadi ketika kita, adapun nanti konstelasi politik berubah, lain persoalan. Makanya kalau ditanya sekarang, dan itu buktinya apa di Jakarta? Di Jakarta, saya lagi-lagi pakai rekam jejak nih. Rekam jejaknya itu bukan asal ganti orang, bukan asal berhentikan program, tidak. Dan yang namanya di pemerintahan itu selalu ada 2 C. Change and continuity. Tidak bisa hanya 1 C, hanya change saja atau hanya continuity saja. Luar biasa ya. Pokoknya paham lah ya. Kira-kira artinya ya nantilah IKN nanti kita dievaluasi lagi apakah akan change apa continuity, kira-kira begitulah ya. Apapun kan nggak ada yang tidak bisa diubah ya di dunia ini kan. Oke, ini ada yang soal demokrasi nih, ada bilang bagaimana gini, ini bicara wakil presiden ya, tapi kita iseng-iseng bikin polling aja ya, bikin polling tapi tidak mau menyudutkan beliau. Menurut sobat era sekalian, yang menjadi wakil presiden itu baiknya dari parpol atau non parpol, itu aja ya. Jadi pollingnya itu aja ya, baik dari parpol. Nanti kita lihat aspirasi terbesarnya di mana. Kemudian di sini ada bagaimana penilaian Pak Anies mengenai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dan pendapatnya mengenai presidensial threshold 0% atau maksudnya tanpa presidensial threshold ini 0%. Ya, gini. Kalau bicara tentang demokrasi di Indonesia, proses elektoral itu harus dijaga. Jangan sampai elektoral proses ini sampai terganggu. Dan kualitas proses elektoral ini harus makin hari makin meningkat. Jadi kalau bicara dari dulu kan bicara jurdil ya, jujur, adil, yaitu harus makin hari makin lebih baik. Nah, saya melihat kemampuan kita menyelenggarakan proses elektoral ini berjalan baik. Tinggal masalah kejujuran, masalah pelaksanaan yang bersih, tertib. Nah, ini yang harus terus ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah kebebasan di dalam berekspresi. Kebebasan berekspresi ini harus dijaga.
ini Ref, saya pakai rekam jejak lagi, Ref. Iya. Jadi kalau ditanya, Pak Anies, nah tadi kan lagu-lagu juga ada tuh. Mengkritik dianggap apa tuh lagunya tadi? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian. Kebencian. Ya, kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Penghinaan. Apa lente? Iya, semua. Nah, yang bikin saya kan? Oke. Kan yang bikin saya. Semua syair lagu yang bikin saya. Pantas, bagus itu lagu. Jadi dari kata tadi aja, Ref ya. Saya lagi-lagi kita ingin demokrasi kita baik, tapi itu dibuktikan dengan komitmen. Bukan dengan statement. Oke. Demokrasi itu dibuktikan dengan komitmen, bukan dengan statement. Oke. Nah, komitmen kita lihat aja rekam jejaknya. Ref, kurang apa sih cacian? Kurang apa sih kritikan? Ya. Kurang apa sih kebohongan? Ditempelkan. Nggak ada tuh dituntut. Ya. Nggak ada. Tidak ada. Kenapa? Ya biarlah itu menjadi rekam jejaknya yang mengatakan, bukan rekam jejak saya. Jadi saya melihat demokrasi ini harus kita rawat, dan harus kita ikhtiarkan sama-sama. Jangan saya ingin demokrasi baik, tapi saya nggak mau mengikhtiarkan, nggak bisa. Indonesia itu adalah apa yang kita lakukan. Nah, saya melihat demokrasi kita ini harus dijaga nih, agar kebebasan untuk ekspresi, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran itu dihormati. Nah, kebohongan itu masalah memang, Ref. Itu masalah. Yang menurut saya kita harus, negara satu saat harus memberikan warning nih. Soal kebohongan-kebohongan. Tapi soal kritik, soal apalagi yang tajam-tajam nggak apa-apa. Tapi masalahnya kadang-kadang pemerintah kan nggak bisa membedakan mana berita bohong, mana kritik. Setiap kritik yang tidak disukai dianggapnya berita bohong, menyebarkan kebohongan. Itu nggak bisa. Ya makanya. Kalau saya sih nggak khawatir dihina orang, dimaki orang biasa. Tapi yang khawatir itu kalau dipidanakan. Dan so easy. Itu masalahnya. Karena ketika undang-undang tentang penyebaran berita bohong itu dihidupkan kembali, maka mudah sekali. Kalau kita tidak kita tidak mau informasi, kita adukan saja menyebarkan berita bohong. Itu kebohongan. Iya, yang paling lucu statistik, cara baca statistik itu dibilang menyebarkan kebohongan. Pernah masa sih? Iya. Jadi suatu saat itu ke buzzer lah. Greenpeace ini menyebarkan statistik tentang deforestasi. Kalau kita bicara deforestasi kan kita bicara dua masa. Kalau masa sekian misalnya ini zaman X 2, zaman Y 1. 2 ini belum diselesaikan, berarti kan masih 3 masalahnya. Kan begitu. Maka orang bicara dengan angka kumulatif, dia akan bilang meningkat deforestasi, kan begitu. Dari 2 menjadi 3. Tapi itu dianggap menyebarkan berita bohong karena buktinya statistiknya ini cuma 1. Padahal yang emang itu nggak mau diselesaikan. Masalah. Jadi, bayangkan aja. Yang begitu diadukan menyebarkan berita. Tidak itu aja, mimpi bertemu Rasul. Lalu orangnya mimpinya bilang, gimana, waktu diperiksa? Ya saya bilang aja, saya nggak bawa handphone waktu mimpi. Jadi saya nggak sempat mutu. Iya, tapi itu bisa matinya akal sehat gitu. Ya kita harus akal sehat dipakai. Jadi ketika kita bicara tuntutan dan lain-lain, ya ada akal sehat lah di situ. Iya sebenarnya. Tapi persoalan terbesar kan, nah kita akan jadi mulai merambat juga. Persoalan terbesarnya adalah kalau misalnya law enforcernya itu berpihak gitu. Punya agenda sendiri, itu berat, ya kan? Ya. Padahal dia kan harusnya netral kan? Ya. Jadi dia netral dari apapun, dia cuma bicara tentang law enforcement saja, penegakan hukum saja. Ya. Nah itu gitu. Arah, jadi itu harus diberikan arah. Gitu. Dan saya juga melihat ketika kita bicara demokrasi di Indonesia, harus diperhatikan bahwa salah satu alasan mengapa sistem ini itu menarik untuk dipertahankan karena dia membatasi kekuasaan.
lebarnya dibatasi, panjangnya dibatasi. Iya. Lebarnya dengan ada division of power. Iya. Kemudian panjangnya dibatasi dengan durasi. Kan kekuasaan pramodern. Durasi dan berapa kali? Ya durasi itu kan berapa kali itu. Iya. Nah, kekuasaan pramodern itu yang namanya panjang dan lebar gak dibatasin. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian zero sum. Iya. Kenapa? Bayangkan dinasti begitu menang, sebuah dinasti dia bisa berkuasa 200 tahun, 300 tahun. Iya. Yang kalah gak punya harapan lagi. Begitu dia gak punya harapan, maka dia akan melakukan perlawanan habis-habisan. Untuk karena mengembangkan kekuasaan. Dia tidak punya harapan untuk bisa eksis. Bukan cuma kekuasaannya, tapi idenya, gagasannya gak bisa hidup. Nah, yang menang dalam situasi ini kalau nggak saya habisin lawannya, maka dia akan menghabisi saya. Tapi begitu kekuasaan itu ada pembagiannya, pembagian kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, judikatif, kemudian ada tenggat waktunya. Maka bila hari ini gagasan dia belum berhasil, belum dipilih sama rakyat, nunggu dah 5 tahun lagi. Dia ikut kontestasi lagi, bawa lagi tuh gagasannya, rencananya. Jadi itu membuat dinamika ide gagasan itu menjadi peaceful. Ada channelnya jadi. Karena yang kalah pun tahu bahwa 5 tahun lagi saya bisa membawa ide ini lagi. Tapi kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, yang kalah habis itu bikin pasukan bawah tanah melawan. Kenapa nggak ada masa depan kok untuk bertukar ini? Itulah kenapa ada pembatasan ini semua. Supaya kita memiliki ruang agar perbedaan yang pasti ada di masyarakat, perbedaan gagasan, perbedaan kepentingan, itu dikelola lewat mekanisme yang damai. Itu sebabnya kita punya sistem seperti ini. Nah, sejauh ini Indonesia dibandingkan negara-negara lain, kita yang mengalami demokratisasi itu secara umum kita baik, tapi kualitasnya harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi begitu ada pertanyaan lain. Walaupun kemudian saya berpikir ini demokrasi kita ini bertumbuh kembang atau lagi mundur? Kenapa? Demokrasi kita ini lagi tumbuh kembang atau lagi mundur? Mudah-mudahan. Tapi demokrasi itu selalu punya self-correcting mechanism kok. Lihat aja di Amerika kemarin. Ketika Donald Trump itu melakukan segala macam dan abuse. Kita nggak bisa bayangkan ada Amerika Serikat yang champion demokrasi, tiba-tiba Donald Trump yang jadi presidennya. Dia terpilih. Nah, tapi ini ada mekanisme koreksi. Itulah sebabnya kenapa durasi itu ada. Itulah sebabnya kenapa besaran kekuasaan itu dikendalikan, supaya bila ketemu dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kepentingan publik, tidak sejalan dengan akal sehat, maka bisa dikoreksi dengan cepat. Ya mudah-mudahan ya. Soalnya saya bacakan ini dulu ya. Dari Setio Uta ya. Pertama bertemu Juli 2017 di Air Market Kembangan. Apa Air Market ini ya? Kemudian beliau terlihat sombong saat saya sapa. Wah, ini dari penting ya. Kedua, kali Maret 2020 dekat kantor pos Cikini, kami selfie dan ngobrol sedikit. Sekarang saya dukung beliau for RI 1. Tapi begini bro ya. Kan penampilan Bro Anies ini kan celing dan tidak beruban ya. Masa celing sih? Celing itu apa sih sebetulnya? Celing itu apa? Celing itu tidak kusam, ya kan? Celing itu kan tidak kusam, ya kan? Dia nggak ngerti itu kusam dan tidak kusam itu kan soal wudhu juga bisa. Itu dia. Dan soal berpanas-panas juga kan? Kan orang kadang-kadang bisa saja mempersepsi, ini Anies ini sombong gitu. Mungkin kayak orang ini kan, gitu.
Anda merasa sombong nggak kira-kira? Kelihatannya kalau gini sombong nggak nih? Yang jelas senyumnya itu loh. Jadi saudara sekalian, ya yakin beliau nggak sombong ya. Beliau termasuk orang yang sabar ya. Saking sabar, saya punya pengalaman mahasiswa. Beliau ini waktu mahasiswa kan ingat kongres mahasiswa. Itu ngelayani aktivis-aktivis yang nggak karu-karuan itu tetap saja stay dia sampai subuh. Sementara yang lain tidur semua sudah. Termasuk saya. Iya tuh kongres sekali orang ya. Iya. Jadi luar biasa tuh. Hanya soal ya dari dulu ya selalu biasa ya kalau dalam sejarah Tapi kita. memang ya itu tadi apa Rev. Kita ini bukan dadakan sekarang nih urusan ABCDFG nih. Iya. Rev, ingat nggak Rev? Kita debat soal Senat mahasiswa. Iya. Sama yang anti Senat. Iya. Oke? Iya. Di gelanggang mahasiswa. Iya. Anak filsafat saya lupa namanya tuh. Si Arif ya namanya. Apa? Ketua Senat? Bukan, dia anti Senat. Kan kemudian di panel saya lawan dia di gelanggang mahasiswa. Itu yang hadir kira-kira 200-300 orang. Lupa ya. Bukan. Berdebat di situ. Dan kalau saya ngomong yang pro Senat tepuk tangan, nyorakin. Kalau lagi dia ngomong yang anti Senat tepuk tangan, nyorakin. Jadi debatnya tuh bukan kayak debat sekarang tuh. 3 menit selesai gitu kan. Itu kan betul-betul gantian saling adu argumen. Nah, saya melihat ketika sekarang di sosial media ada perbedaan pandangan, ada kritik, ada ini adalah satu proses saling belajar. Memang kelihatannya seperti debat lawan, tapi lawan debat itu kan teman berpikir. Jadi lawan di dalam TikTok itu asal tidak lemparan kursi aja loh. Iya, yang penting jangan lempar kursi, jangan lempar raket lah gitu. Nah, jadi kembali kepada ini, Rev. Kalau bicara tentang persepsi dan lain-lain, ya kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Kita tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur perilaku orang. Tapi kalau pikiran nggak bisa. Jadi saya ya kerjakan aja apa yang saya bisa kerjakan. Sapa orang seperti tadi tuh. Ada situasi di mana ini kok bisa dipersepsikan sombong, tapi bisa juga dipersepsikan tergantung pikiran kita masing-masing kan. Namanya juga persepsi. Bisa aja karena memikirkan rakyat ya. Jadi kelihatan serius gitu. Bro, ada satu hal yang saya sebenarnya dambakan ya. Kita ingin rakyat kita ini dicerdaskan kalau seandainya suatu saat Bung Anies masuk dalam proses election kontestasi ya, yaitu sebuah kampanye yang mencerdaskan, bukan kampanye yang jor-joran, misalnya mohon maaf panggung-panggung ya kan, mengumpulkan massa. Sekarang kan ada sosial media ya. Kalau saya bilang kalau dulu kampanye itu mahal, kira-kira begitu, karena teknologi belum menjangkau ya kan. Kalau sekarang dengan teknologi radio masih bisa kita gunakan, televisi kita bisa gunakan, dan yang paling penting adalah yang mudah dan murah, media sosial. Sebagai contoh, kita ini misalnya sedang ditonton, barangkali sudah sampai puluhan ribu di sana ya, yang nonton kita. Nah, bayangkan coba, itu kan satu kapasitas Istora sendiri. Iya betul. Iya kan, Istora aja tuh 10.000 cuma, itu pun mahal tuh. Kita harus deploy bus ya kan. Parkirnya di Jalan Gatot Subroto itu kan. Mahal itu. Konon 100 miliar tuh untuk mendatangkan orang puluhan ribu ya kayak yang GBK. Kalau kelas itu mungkin lebih murah. Kenapa enggak banyakin debat, banyakin adu konsep, adu gagasan, adu pemikiran. Kalau dulu dan enggak usah pakai seremonial yang di hotel bintang 5 yang sekali debat menghabiskan miliaran misalnya. Dan tambah lagi adu rekam jejak. Iya, gitu. Kan gitu-gitu kan lebih mendidik masyarakat, lebih murah, lebih mudah, lebih mendidik. 3M. Gitu. Ya. Pendapat Bro? Oh ya, baik-baik saja itu. Nah, dan itu bisa dijalankan dan sudah dijalankan oleh banyak pihak juga. Kalau perhatikan aja ketika pilkada itu, pilpres juga
channel-channel itu banyak tuh. Iya. Jadi menurut saya siapapun yang berada di dalam tugas sebagai calon, ya dia harus siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan terkait Republik ini. Maksud saya, bro, itu menjadi compulsory, menjadi kewajiban. Jadi kan kita tahu debat capres itu paling cuma 3 kali, ya kan? Debat hukum dan hak asasi manusia, Allahu Akbar, hukumnya seabrek-abrek, hak asasi manusia seabrek-abrek. Lalu cuma bisa tanya yang sudah disiapkan pertanyaannya kan? Jadi cuma nyabut pertanyaan dibacakan. Ya gimana kita bisa mendapatkan ibaratnya orang itu punya jawaban nggak, punya track record nggak dan lain sebagainya untuk soal itu. Makanya saya malah mengajak kepada semua, yuk ditelisik saja, ditelisik semuanya, apa saja karya-karya yang sudah dilakukan, apa saja ideologi yang sudah dilaksanakan. Jangan hanya bertanya tentang besok mau apa, tapi sudah. Jadi misalnya soal lingkungan hidup, apa posisi dan apa yang sudah dikerjakannya. Oke. Sekarang ini hampir semua nama yang ada di survei manapun itu adalah orang yang pernah bertugas di pemerintahan. Oke. Lihat apa yang dia lakukan dalam urusan lingkungan hidup, apa yang dilakukan dalam urusan pendidikan, apa yang dilakukan dalam urusan kesehatan, apa yang dilakukan terhadap mereka yang miskin, apa yang dilakukan kepada kelompok-kelompok tani. Jadi sekarang itu bukan cuma tanya besok mau apa. Kan kita bukan mengundang orang-orang yang tak punya pengalaman. Loh, justru itu yang sekarang bisa dilihat karena itu semua fakta. Tapi itu kan kalau misalnya kita tampilkan itu dalam sebuah katakanlah so-called perdebatan, itu kan kita butuh waktu dan butuh sedikit room, kebebasan kan? Iya. Kalau tanya jawab aja dia bisa menjawab apa. Tapi kalau misalnya kesempatan kita untuk tanya balik misalnya dengan fakta dan data kan lebih asik. Nah, sekarang saya jawab. Waktu dulu saya maju Pilkada Jakarta. Apakah ada undangan debat yang saya tidak datangin? Datangin semua tuh. Undangan debat datangin. Boleh dicek tuh. Apakah ada undangan debat calon gubernur? Itu debat apa itu? Debat resmi? Enggak resmi lah. Kalau yang resmi kan semua wajib datang. Yang enggak resmi, nanti Net TV bikin, nanti ada waktu itu yang bikin tuh Kompas TV bikin. Jadi banyak TV-TV itu buat, Metro TV buat, TV One buat, datang tuh. Artinya saya mau sampaikan bahwa ini bukan pertanyaan besok aja, tanya kemarin. Kemarin, kalau kemarin iya berarti besok iya gitu. Nah, kami merasa itu tanggung jawab sebagai seorang yang kandidat. Ya sebagai calon, ya dia harus menyampaikan. Lalu tadi Ref tidak bisa dihilangkan juga perkumpulan orang itu. Karena itu memiliki efek psikologi juga bagi kepuasan mereka. Jadi ketika misalnya datang ke sebuah tempat, banyak orang datang itu bukan kemudian disiapin bis didatengin, enggak. Itu adalah antusiasme yang muncul nggak bisa dilarang. Ya kalau saya begini, kan kita harus bagi. Kalau kita mau mengenalkan diri ke publik itu, ya silakan lakukan itu sepanjang tahun, sepanjang waktu, kan begitu. Tetapi ketika masa kampanye yang durasinya 2-3 bulan itu, disitulah kemudian karena sudah ditetapkan calonnya kan. Kalau sekarang kan siapapun kan nggak boleh dilarang kan. Nah, asal dia tidak menggunakan fasilitas publik tentunya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ketika durasi 2-3 bulan itu yang krusial bagi rakyat Indonesia untuk paham ide, gagasan, track record dan lain sebagainya, justru tidak digunakan untuk itu. Itu yang jadi kita nggak ngerti. Dia ini sebenarnya ketika bicara tentang misalnya katakanlah HAM masa lalu, apa sih sebenarnya penyelesaiannya, track recordnya apa? Lalu dia ngapain kemarin itu misalnya? Lalu setelah kemarin ke depan ngapain? Kan kalau kita bisa ini kan lebih enak tuh loh. Jadi kita bisa minta pertanggungjawaban dia. Apalagi kalau incumbent misalnya kan. Wah, loh, Anda ngomong ini sorry to say, saya tidak ngomong soal Anies ya, tapi ngomong misalnya gini. Kita ingat nggak revolusi mental pada periode pertama? Tak ada itu kata orang Malaysia. Pada periode kedua nggak ada lagi. Kan kita nggak bisa kita tanyakan.
Padahal menurut saya itu bagus. Tapi begitu periode kedua nggak tahu kita. Atau prioritas misalnya periode kedua prioritasnya adalah pembangunan sumber daya manusia misalnya kan. Nah, kan kita bisa tanyakan tuh apa yang dilakukan untuk implementasi dari itu kan misalnya sebagai priority gitu. Karena debat itu sepertinya memang tidak disediakan untuk berdebat. Maka yang terjadi adalah sedikit sekali informasi yang kita dapatkan. Betul. Tapi gini, saya lihat di banyak tempat ya, di banyak tempat itu juga ketika sampai kepada yang disebut sebagai pertukaran gagasan, pertukaran assessment atas rekam jejak, memang durasinya selalu ada batasan. Maka itu penting bagi kita ini untuk bisa menyampaikan gagasan itu dengan padat. Ini juga Ref, kalau pertemuan-pertemuan conference global itu yang bicara 11 orang, 12 orang. Gak mungkin semua satu orang 15 menit. Kali 11 orang gak akan cukup. Saya kan bicara tentang debat capres. Bukan, maksud saya debat itu menurut saya harus ada dialog. Harus ada dialog, cuman durasi memang mau tidak mau akan padat. Cuman harus ada pertukaran, setuju saya. Jadi saya ingat kalau dulu debat itu yang terbaik yang pernah saya rasakan itu di Metro TV. Waktu itu saya dengan Pak Basuki. Di Metro TV. Kenapa? Karena debat itu menggunakan format seperti yang dipakai di Amerika sebetulnya. Langsung berhadapan gitu, head to head gitu. Bukan hanya head to head, tetapi panelisnya Najwa Shihab waktu itu. Jadi pertanyaannya adalah dari moderator kepada kita sebagai calon, kemudian bisa di follow up dan bisa dikomentarin oleh kompetitornya. Lalu antar calon juga boleh bertanya. Itu yang saya inginkan. Boleh bertanya. Lalu kalau tidak salah ada panel juga di situ. Ada beberapa orang yang bisa tanya juga. Jadi kalau bisa dibilang sebagai sebuah model dari yang pengalaman saya pernah ikuti, ini salah satu yang terbaik. Karena memberikan ruang untuk terjadinya pertukaran betulan. Nah, dan itu bisa menjadi bahan bagi rakyat untuk melakukan assessment. Nah, sebagai orang yang berada di dalam kepemimpinan publik, memang dia harus berkomunikasi. Kalau berada di wilayah publik, mah harus berkomunikasi, harus menyampaikan gagasannya, dan rencana itu harus disampaikan, dikomunikasikan, baik dengan timnya maupun dengan publik. Jadi kalau nggak bisa bilang nantilah. Kalau bisa. Sehingga ketika ada acara debat seperti itu, sebetulnya itu adalah simulasi bagaimana dia nanti berkomunikasi ketika mendapatkan amanat untuk menjalankan misinya. Jadi kalau itu diwajibkan, katakanlah misalnya kan debat ini kan cuma 3 kali kalau nggak salah. Lalu dari 3 kali itu temanya banyak sekali dan kemudian cuma nyetor pertanyaan begitu dan tidak ada yang namanya klarifikasi dan cenderung seremonial. Wah, lama-lama sebenarnya ketua KPU-nya yang mau ngetop ini. Kira-kira kan begitu kan? Sambutan dan lain sebagainya. Kenapa nggak kayak di Amerika misalnya atau di negara lain? Ya udah berdebat aja lah dua pihak, ya kan? Ada moderator senior yang dianggap netral, independen, dengan ada panelisnya kan untuk menguji kan. Yang penting disiarkan. Kan yang penting disiarkan, bukan acaranya itu sendiri yang menghabiskan. Nah, saya pengennya begitu. Jadi selama durasi 2-3 bulan itu debat kerjanya. Tapi sebelum 2-3 bulan silakan pergi melanglang buana kemana-mana untuk mendekati masyarakat. Ya, tapi kira-kira waktu itu adalah waktu untuk Anda menghadapi lawan Anda setelah disahkan sebagai calon. Maunya begitu. Saya mau mengusul nanti begitu usul nanti. KPU aja. Iya, akan saya usul sampai KPU. Bila perlu saya undang tuh KPU. Undang. Bro, saya sudah diperingatkan katanya Mas Anies ada meeting lain
Pasti ini sobat era sekalian kecewa nih penonton. Tapi selalu ada durasi ya. Saya silakan Mas Anies kalau memang ada kegiatan. Ya, kita ada tentu ada cara, tapi gini, Raf. Jadi saya melihat sekarang ini saya dapatkan amanah baru untuk menjadi seorang calon. Nah, saya harus menjalankan amanat ini dengan mengkomunikasikan. Tapi juga saya mengajak kepada teman-teman semua, seperti juga Bung Refli di sini, untuk melihat juga rekam jejak Bung Refli. Karena itulah prediktor terbaik, Bung. Jadi bagaimana kita menjalankan tugas yang pernah diberikan sebagai dasar untuk memprediksi bagaimana dia menjalankan tugas kelak. Kan sederhana, bukan? Nah, ini kadang-kadang tidak jadi perhatian, Ref. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada gagasan, visi, misi. Nah, padahal itu bisa dibikinin orang lain. Dan itu terjadi di pilkada. Dan kalau udah dibikin orang lain, lalu dia tidak sehati dengan apa yang dia katakan. Walaupun itu diungkapkan di dalam kampanye, selesai kampanye bisa dilupakan. Dan bahkan different directionnya berbeda. Malah dia bilang soal kemandirian, soal misalnya kedaulatan, soal kepribadian, direction juga beda. Beda banget gitu. Iya. Tapi ini, Raf, jadi saya lihat ke depan itu, dan sekarang ini ya, kalau yang nggak kelihatan ya, Ref, dari perjalanan saya jalan ke beberapa tempat yang tidak banyak terlihat itu adalah bahwa di sana kami itu sebetulnya shopping masalah. Shopping masalah itu belanja ya. Belanja masalah. Bukan membuat masalah gitu. Belanja masalah. Belanja apa sih problem-problem yang dihadapi? Nah, itu biasanya nggak terlihat sesi-sesi seperti itu. Karena itu memang fungsinya kita mendengar. Dan nggak usah menggurui lah. Dengarkan aja. Tapi itu dilakukan tadi sebelumnya. Oh iya, sekarang ini. Sekarang silakan. Kalau sekarang kan nggak ada kewajiban berdebat. Kalau sekarang, tapi nanti ketika sudah itu sih kita ikut. Jadi nanti Ref bilang aja sama KPU, biar KPU yang atur supaya lebih memberikan informasi lah pada mereka. Rupanya saya diprovokasi terus-menerus tuh, mulai gelisah. Saya terserah beliau. Bro, silakan mungkin closing statement kalau memang mau, dan closing statement di RH Channel itu bisa 2 jam sendiri. Oh gitu ya. Saya bilang terima kasih. Terima kasih Refli, Bung Refli sudah mencerdaskan kita semua lewat podcast-podcastnya. Ibu saya ini termasuk yang dengerin Refli rutin. Ini di bawah nih, abis ini Refli ketemu ya. Salam ya. Kemudian yang kedua, terima kasih kesempatan untuk tukar pikiran di sini. Dan insya Allah ini bukan yang terakhir. Dan saya melihat persis yang disampaikan Bung Refli tadi, bahwa gagasan, rekam jejak itu harus ditunjukkan sehingga ketika publik itu mau melakukan assessment, dia bisa melakukan assessment yang lengkap. Dan kita tidak bisa melarang alasan orang memilih. Alasan bisa bermacam-macam. Yang penting dari sisi kita yang ditawarkan adalah perencanaan, atau biasa kita sebut dengan misi, kemudian rekam jejak. Saya juga mau sampaikan di sini, saya bedakan antara target dengan misi. Kalau target itu sesuatu yang ingin kita raih, kalau misi itu sesuatu yang ingin kita laksanakan. Jadi kalau Piala Dunia sekarang ini, itu seluruh tim itu berangkat dengan target. Targetnya meraih sesuatu. Ketika itu tercapai, selesai pekerjaan. Begitu menang Piala Dunia, selesai, istirahat sudah. Pulang, nggak mau ngapain.
Kalau misi tidak. Kalau misi itu justru itu harus dilaksanakan, harus diemban itu. Ya. Jadi misi inilah yang kita ingin bawa. Jadi bukan hanya tentang bagaimana kompetisi ini bisa dilaksanakan, dilewati, tapi juga apa yang mau dibawa itu disiapkan dengan baik. Nah, saya terima kasih kesempatan ini. Insya Allah nanti bisa ngobrol lagi di RH channel dan sudah pasti harus, karena pertanyaan ini banyak sekali. Nanti pertanyaan itu akan saya saring ya kan, dan kemudian menjadi tanggung jawab saya juga untuk dijawab pada kesempatan lain, kira-kira begitu ya. Jadi saudara sekalian, saya ingin menyampaikan terakhir polling yang kita buat. Belum banyak sih yang berpartisipasi karena baru dibikin juga, yaitu mana yang Anda pilih soal cawapres Anies Baswedan. 3.600-an baru votingnya. Nanti perkembangannya saya kasih tahu juga. Dari partai politik itu 24%, kemudian bukan dari partai politik 76%. Itu saja angkanya yang bisa kita sharing. Kalau nama kan tidak sopan saya, walaupun kalau tidak ada Bung Anies, saya selalu simulasikan nama-nama. Kalau mau dilihat hasilnya boleh juga. karena peserta pollingnya itu bisa sampai puluhan ribu, ada yang 80.000, 50.000, 90.000 gitu-gitu ya. Tentu bukan survei, tapi paling tidak ini kan keinginan, dan pasti keinginan itu biasanya kadang-kadang realitas dari sebagian masyarakat. Tapi kalau misalnya patternnya sudah sama, itu biasanya sudah mewakili, kira-kira begitu ya. Kalau kita bicara gitu. Iya. Saya punya pengalaman soal ini. Iya. Satu ketika saya menjadi juri desain. Desain Museum Nasional, Museum Nasional yang sekarang ada itu. Iya. Tapi waktu saya jadi juri ini masih di kampus ya. Iya. Jadi saya belum jadi pejabat negara. Iya. Masih di kampus. Itu 2011 atau 2012. Saya waktu diundang kampus Paramadina. Ya. Waktu saya diundang, saya sempat tanya, ini bener, saya kan bukan orang desain. Ya. Saya bukan orang, ilmu saya bukan arsitektur, bukan interior design, bukan landscape. Iya, ternyata ketika saya datang, yang disebut sebagai jurinya itu banyak sekali dengan variasi yang beda-beda. Ya. Saya kebetulan dari unsur akademisi, tapi beda-beda yang datang itu. Lalu kami diminta milih kalau tidak salah 5 rancangan. 5 rancangan. Itu dijajar situ ada ruangan besar. Ada banyak tuh, mungkin 40-an finalis lah gitu. Yeah. Nah, tiap kita itu milih 5. Milih 5. Jadi 5 kalau nggak salah. Pilih 5 satu-satu. Ketika udah milih 5, ini 9 atau 11 juri itu kumpul, kasihkan 5. Ternyata, believe it or not, ada desain yang semua orang itu pilih. Oke. Nah, di situ saya baru tahu. Iya. Jadi ketika dikasih opsi, nah kata mereka nih, teman-teman bilang, Pak, beginilah caranya menilai. Kalau kita believe 1-2 orang, maka kita akan merasa, ya inilah pilihannya. Tapi ketika kita tugaskan 11 orang atau 9 orang, ketika mereka dipilih 5, itu ada 1-2 desain yang semua itu pada milih semua. Belum tentu nomor 1 semua ya. Tapi masuk sebagai dari 30-an itu. Nah, inilah kira-kira yang cocok publik. Kalau preferential voting menang dia. Ya. Tapi ada menurut saya gini, ini yang menarik bahwa ketika kita bicara tentang apa yang diharapkan oleh publik, sesungguhnya yang diharapkan publik itu kira-kiranya ada 5 hal yang sama semua tuh. Iya. Inilah yang harus dibereskan oleh negara dengan serius. Iya. Gitu kira-kira. Dan itu biasanya soal kebutuhan bahan pokok. Nah itu seperti saya bilang Jakarta. Bahan pokok, kemudian biaya hidup, lapangan pekerjaan, kesehatan, jadi lama-lama sama semua, dan itu menjadi prioritas. Ya, saudara sekalian, saya tidak bisa menahan Bro Anies lebih lama karena saya akan dimaki-maki orang yang akan bertemu dengan beliau setelah ini. Tapi luar biasa, kita bisa berdialog paling tidak selama 2 jam kurang ya. 1,5 jam lah. Dan next time kita akan mudah-mudahan bertemu lagi ya.
Jadi kalau nggak di sini di tempat lain gitu kira-kira. Ini Ref, nanti insya Allah yang berikutnya saya yang datang ke tempat Ref. Nah, alhamdulillah saya mau ngomong begitu, tapi kan tidak polite kalau saya memaksa beliau. Enggak, saya udah bisa ngerasain. Iya. Udah ngerasain ini kira-kira. Dan kalau karena beliau sudah berjanji, ya kan, nanti pertanyaan akan saya kumpulkan yang kira-kira pertanyaan yang kumpulin dong. Ya, saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan itu nanti udah jawab pertanyaan aja. Ya, daripada kita, soalnya bukan apa, kalau saya berdebat sama beliau atau berdiskusi sama beliau, nggak usah di on air. Nanti saja. Ya, saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita bisa mempengaruhi pola berpikir orang dengan lebih ya. Dan bisa tuntas. Iya, bisa tuntas. Sudah. Bahkan kadang-kadang kita memuntah sendiri. Saking ruang yang disediakan itu terlalu lebar. Tapi tadi kita ngobrol relax, live Oh ikut. Dikasih Mas Adi. Jadi ngikutin bola. Jadi saya itu selalu mayoritas live memang. Memang ada kelemahannya live itu di kalau misalnya streaming itu kalau internetnya nggak bagus, dia bisa lengkap sedikit. Cuman kelebihannya kan interaktif. Nah, mudah-mudahan tadi kayaknya internetnya bagus saja. Waktu di mana itu di Jawa juga seperti itu. Iya, jadi kalau di saya jangankan di tempat bagus, di pasar aja saya bisa. Ini pernah di kaki lima kita sambil makan. Iya, merah. Itu pakai handphone. Oh, itu live lah. Enaknya di YouTube itu. Jadi anytime anywhere. Iya. Jadi bisa Betul ya. ini ngajak, mungkin punya dagangan temannya. Punya apa itu? Kebab. Iya, yang masa orang Suriah. Orang Suriah. Udah saya